Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bonti Media, channel yang selalu menyajikan informasi dan materi pembelajaran untuk SMK. Kali ini kita akan membahas tentang prakarya dan kewirausahaan untuk mempersiapkan siswa SMK menjadi seorang entrepreneur. Marilah kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan yang Bapak cintai, khususnya kepada siswa baru yang akan masuk ke SMK Luragung, yang berbahagia dan yang Bapak cintai. Nah, dengan adanya MPLS, yaitu siswa baru calon siswa SMK Negeri Luragung. Nah, di sini Bapak akan membawakan suatu materi tentang kewirausahaan. Ya. Barangkali yang namanya kewirausahaan, waktu anak-anakku di SMP, baik yang di MTS, itu sudah mengenal apa sih kewirausahaan. Ya. Kewirausahaan itu cakupannya sangat luas sekali, anak-anakku. Kenapa seseorang itu harus berusaha? Khususnya anak-anakku yang Bapak banggakan, ini khususnya yang calon, ya, calon siswa SMK. Nah, di sini Bapak sudah nanti akan menjelaskan, mungkin nanti kalau masuk lebih jelas lagi, apa sih kewirausahaan? Ya, kewirausahaan itu adalah cakupannya sangat luas, ya. Orang yang wirausaha adalah orang yang benar-benar mempunyai jiwa yang penuh tanggung jawab terhadap resiko yang akan kita hadapi. Ya, contohnya kalau seorang wirausaha, ya, nah ini khususnya yang sekolah di SMK itu, ya, yang umumnya nanti kalau sudah lulus dari SMK, yang namanya tenaga kerja, baik yang ingin berwirausaha, yang ingin terjun ke dunia industri. Nah, di sini nanti akan belajar yang namanya kewirausahaan. Contoh lain, dalam kewirausahaan harus punya jiwa bisa menanggung resiko. Resikonya bagaimana? Yang namanya kita misalkan orang dagang, ya, orang yang bisnis, itu harus punya jiwa yang kreatif. Contohnya yang kreatif gimana? Nah, di sini yang kreatif, orang harus punya jiwa yang luas. Contohnya ini kalau di dunia industri, ya, ada yang namanya wirausaha home industry. Apa? Contohnya home industry. Nah, misalkan di daerah yang biasanya wisata. Contoh di daerah Jogja. Ini banyak sekali seorang wirausaha yang memanfaatkannya, ya, dengan hasil karya sendiri, home industry. Contohnya ada di daerah Kasongan, contohnya. Kalau di daerah Jawa itu ada sebuah industri yang biasanya dia buat dari tanah liat. Ya. Contohnya apa? Dari tanah liat. Dia itu membuat suatu karya, ya, karya seni, ya. Kenapa? Nah, itu seorang wirausaha. Seorang wirausaha itu harus benar-benar mempunyai, ya, ada yang sekarang itu yang keren yang sekarang itu di dunia bisnis ada entrepreneur. Nah, itu entrepreneur, ya. Seorang yang berjiwa wirausaha yang bisa memanfaatkan peluang usaha yang ada. Jadi nanti anak-anakku yang sekarang itu nanti masuk ke SMK, belajar 3 tahun,
Ya, jadi peluang usaha kita harus menciptakan peluang usaha ke depannya. Jangan sampai lulusan SMK itu nganggur. Nah, di sini. Jadi kita harus punya jiwa entrepreneur. Ya, jiwa wirausaha. Ya, yang seperti kalau kita itu misalkan lulus dari SMK, ya, kita nanti jangan sampai kalah dengan dunia industri luar. Contohnya, sekarang itu adanya ya orang-orang yang pertukaran tenaga kerja. Kita harus siap. Orang dari luar negeri itu akan mensisihkan kita kalau kita tidak siap. Contohnya dalam bidang usaha, ya. Karena dalam bidang usaha kita kalau tidak siap, nanti orang-orang luar negeri akan masuk ke kita. Jadi kita harus siap dalam membuat suatu produk, ya. Contohnya produknya apa? Yang tadi Bapak sampaikan, ya, yang kreatif, ya. Daerah-daerah home industry banyak sekarang. Nah, contoh lagi ada di daerah-daerah Tasik, ya, bikin anyaman, ya, dari apa? Dari misalkan daun pandan. Daun pandan bisa jadikan misalkan tikar. Ya, sekarang sudah ke dunia industrinya. Daun pandan sudah hilang. Sekarang langsung dengan membuatnya dengan plastik anyamannya, ya. Nah, oleh karena itu, jiwa seorang wirausaha harus mempunyai jiwa yang tangguh. Ya, bisa kita itu berpikir ke depan, ya, apa sih peluang usaha yang akan kita pasarkan, ya, peluang-peluang apa yang kita akan pasarkan ke depan. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada di kita akan ketinggalan, ya. Jiwa-jiwa yang sehat, jiwa-jiwa yang kuat dalam mempasarkan produk-produk, ya. Nah, sekarang di kita itu kan yang namanya produk-produk itu banyak, ya. Jangan sampai produk tersebut itu hilang karena dengan adanya misalkan zaman-zaman yang sekarang sudah canggih, ya. Nah, ini jadi Bapak sarankan kepada anak-anakku, jiwa wirausaha itu dari sekarang, ya, harus kita benar-benar tanamkan. Nah, ini jiwa wirausaha, ya. Kedepannya kita itu akan berebut di dunia industri. Kalau di dunia industri kita itu tidak kebagian misalkan kerja, ya, kita tidak punya jiwa wirausaha, kita akan nganggur, ya. Kita akan nganggur. Ya. Kenapa? Karena kita harus bisa berimajinasi, punya kreasi, punya satu kepemimpinan, bisa memutuskan keputusan. Itu seorang wirausaha, ya. Seorang wirausaha itu harus begitu. Jadi jangan kita itu nyantai, ya, jangan nyantai hidup itu. Dari mulai sekarang jiwa-jiwa yang usaha itu kita tanamkan, ya, supaya ke depannya kita itu tidak ketinggalan oleh negara-negara yang sudah maju, ya. Omsetnya di dunia kerja kita itu, ya kalau kita itu misalkan orang-orang yang negara sudah maju, ya, kita bisa ketinggalan, ya, kalau kita tidak punya jiwa wirausaha. Nah, itu kan negara-negara maju itu negara yang mayoritasnya adalah penduduknya adalah seorang wirausaha. Itu negara maju. Ya, contohnya negara-negara industri. Nah, negara-negara Jepang, negara-negara yang mayoritasnya jadi bisa menciptakan suatu peluang usaha. Menciptakan peluang usaha. Nah, itu. Jadi kita jangan sampai ketinggalan oleh negara-negara yang masih kita itu negara berkembang. Karena kita itu kalau tidak mempunyai jiwa wirausaha, kita akan ketinggalan oleh bangsa-bangsa yang sudah maju. Kita manfaatkan. Nah, itu nanti di materi yang selanjutnya ada yang namanya wirausaha yang tangguh. Bagaimana sih wirausaha yang tangguh? Ya, wirausaha yang bisa, ya, tidak cengeng, ya. Wirausaha yang tidak puas. Wirausaha yang, ya, tidak puas dalam hal satu yang berhasil, diam aja. Nah, itu jadi wirausahanya yang benar-benar harus kita kedepannya akan
bisa meningkatkan suatu produk yang dihasilkan oleh masyarakat kita, ya. Mungkin itu materi yang Bapak sampaikan, anak-anakku yang Bapak cintai. Mudah-mudahan dengan materi yang singkat ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Diakhiri billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.